Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua, Bapak Ibu Guru Sekolah Mitra. Sesuai dengan jadwal hari ini kita akan melakukan diskusi praktik mengajar topik 3 reading dan writing ya. Saya sempat mengintip di LMS, sepertinya baru satu kalau tidak salah ya. Kalau saya tidak salah lihat baru satu yang mengumpulkan videonya. Yaitu Ibu Dwi Setiorini ya kalau nggak salah ya. Nanti saya cek lagi siapa tahu ada yang susulan masuk gitu ya. Untuk Bapak Ibu yang belum tidak masalah Bapak Ibu ya, nanti bisa menyusulkan videonya. Tapi karena videonya hanya satu maka yang kita bahas videonya Bu Dwi Setiorini ya Bapak Ibu ya. Nah, nanti untuk video-video yang lain Bapak Ibu tetap tolong di-share linknya ya ke grup WA aja Bapak Ibu. Atau jika Bapak Ibu kurang percaya diri atau malu atau apa gitu bisa dijapri ya Bapak Ibu. Dijapri ke orangnya. Tapi lebih baiknya sih di grup WA aja ya. Di grup WA atau kalau mau dikirimkan ke saya nanti saya kumpulkan linknya di drive gitu ya. Di dalam drive atau di dalam daftar sehingga Bapak Ibu tinggal klik-klik. Karena Bapak Ibu harus melakukan penilaian ya Bapak Ibu ya. Tetap melakukan penilaian untuk menjaga objektivitas ya, objektivitas karena fasdanya cuma saya jadi saya takutnya suka-suka ngasih nilainya ya. Oh, saya suka sama si A tak kasih 100. Nah, saya nggak suka sama si B, saya kasih 50 misalkan. Tapi enggak ya Bapak Ibu ya. Jadi begitu. Nanti suaranya tidak terdengar Bu Musni? Halo Bu Musni? Apakah suara saya tidak terdengar? Terdengar kan? Kedengaran. Oh iya. Oke. Bentar, saya intip dulu di LMS apakah ada tambahan ya. Kalau nggak ada berarti yang kita bahas adalah videonya Bu Dwi Setiorini. Ya, sebenarnya submissionnya baru satu ya Ibu, Bapak Ibu ya, baru satu. Kita lihat di sini. Nah ini ya mungkin Bapak Ibu bisa melihatnya. Nah, misinya baru satu atas nama Budi Setiorini ya. Yang lainnya masih belum mengumpulkan. Ini adalah topik terakhir untuk mapel bahasa Inggris ya Bapak Ibu ya. Jadi topik terakhir untuk mapel bahasa Inggris di topik ketiga. Di topik keempat nanti materinya umum. Judulnya perbaikan terus-menerus atau continuous improvement. Jadi dia nggak berhubungan dengan bahasa Inggris, tapi berhubungan dengan pengembangan karakter kita sebagai guru masing-masing ya. Bagaimana kita sebagai guru harus terus improve atau meningkatkan kemampuan atau memperbaiki diri dari hari demi hari. Itu topik keempat nanti. Jadi mudah-mudahan dia lebih ya Bapak Ibu ya, lebih relax. Lebih relax tuh maksudnya karena dia berhubungan dengan kehidupan kita sehari-hari gitu ya. Kita mulai saja Bapak Ibu. Untuk rubrik apakah perlu saya kirim lagi atau tidak perlu? Tidak perlu ya? Pakai rubrik yang kemarin saja ya. Boleh, pakai rubrik yang kemarin boleh, itu nanti diisi ya. Jalan-jalan kemana nih? Bumus nih? Woi. Bumus lagi jalan-jalan menyusuri apa ini? Menyusuri tanah-tanah ya. Oke, ya. Saya share dulu. Ini saya mute dulu ya Bu Musninya ya. Oh enggak. Ini enggak bisa di-mute. Oh pindah Bu Musni. Oke, sebentar saya bukakan linknya. Mana ini linknya ya? Saya sembunyi dulu ah. Kenapa Bu Dwi? Oh, saya sembunyi Bu Dwi. Aduh, Mana malu. ini tadi?
Tak carinya, judulnya apa tadi punya Budu ini ya? Oh bukan. Oh link YouTube ya? Oh ya, link YouTube topik 3. Reading kayaknya. Link YouTube topik 3 reading. Oh ya, ini linknya. Link. Hujan deras, iya begini hujan deras. Hati banjir. Nah, sudah nongol? Sudah muncul ya Bapak Ibu ya. Kita saksikan bersama video dari Ibu Dwi Setiorini. Topik 3, integrasi skill reading dan writing dalam pembelajaran berbasis teks. I'm never giving up on you. How do you feel this morning? I'm great. Well, before we start our lesson, I would like you to answer my question first. What have you learned at the last meeting? Kalian baru belajar apa? Narrative text? Hari muda? Okay, good. I would like you to tell you about our objective. Saya ingin menyampaikan dulu tujuan pembelajaran kita hari ini. Diberikan teks informasi report tentang S pada akhir pembelajaran. What do you see in the picture? Gambar apa yang kalian lihat? What do you see in the picture? Do you what is semut in English? Ada yang tahu bahasa Inggrisnya semut apa? That's very good. Do you often see the lihatnya? Yes. Okay, thanks. LKPD 3.2. Lihat LKPD 3.2. Match the words with the correct definition. Kalian jodohkan bahasa Indonesia dan bahasa Inggris yang ada di situ. Boleh ditarik garis, boleh ditulis ABCD-nya. Oke? Do you understand? Oke, thank you. Teruskan dulu. Berbeda dengan kelompok lain? Tidak ada. Sama semua. Oke, good. Nah, yang ini silahkan. Nah, sekarang look at LKPD 3.3. LKPD 33 itu ada teks tentang M. I would like you, one of you to read and the other listening. Ants are common insects. They belong to the family. They are more than Complete the table below based on the text above. Nanti artinya boleh kalian lihat kamusnya.
Is there information about color and text? Ada nggak informasinya? Oke, yes. Oke, next. Selanjutnya. Yes, 25 mm. Oke, how about shape? Shape-nya bagaimana? Bentuknya yang shape. Small and six legs. Now, look at LKPD 3.5. Kalian lihat. Answer the questions based on the text above. Kita cek jawaban kalian. Number 1. What does the text tell us about? Siapa mau menjawab? Tentang apa sih teks tadi? Apa ya? What is smooth in English? Ends. Oke. Tentang end. Silakan tanyakan dia ya. Make a mind map or outline based on the text above. Now, don't forget to write down your group name and member. Ditulis ya, nama grupnya dengan anggotanya. Silakan ditulis, jangan lupa. Tugas kalian, give comment, kalian kasih komen ke jawaban dari kelompok lain. You can write down on the below paper, kalian yang di bawahnya itu ya. Tahu apa yang disuruh kerjakan? Do you understand? Oke. Tulis comment. Don't forget to pay attention about the grammar. Ya, jangan lupa kalian perhatikan grammarnya, tata bahasanya seperti apa. Oke, thank you Anggi. Or outline of the text, ketika kalian membuat kerangka dari suatu bacaan, kalian lihat yang kira-kira penting yang apa. Itu untuk memudahkan kalian nanti dalam menulis. Jadi jawabannya itu tidak ada yang salah, tadi jawabannya betul semua ya Nak ya. Cuma ada memang beberapa yang menyorotnya istilahnya beda-beda. Oke. Kita belajar cara membuat mind map. Now tugas kalian, look at the text, read carefully. Kalian lihat itu teks, kalian baca dan buatlah mind map atau outline. Kalian buatlah mind map tentang teks ini. Kalian bisa lihat di LKPD 3.7. Ketentuannya juga ada di situ. Ini tugasnya individu masing-masing orang ya. Kalau tadi berkelompok, kalian kerjakan masing-masing. Write down a paragraph. Kalian buat teks tentang termis tadi berdasarkan mind map yang kalian buat. Waktunya 10 menit. Silakan. Exchange your work with your friend. Tukar kertasnya dengan temannya. Temannya ngecek tulisan yang dari temannya apakah sesuai apa enggak. Kalau tidak, kalian tulis komennya ya. Oke. Stop.
kalian tadi sudah memberi komen ke kertas temannya ya. Nah, sekarang dikembalikan ke temannya. Dikembalikan. Setelah itu dicek kertas kalian. Ada komen apa dari teman kalian? Kalian tulis ulang. Setelah itu baru dikumpulkan ke saya ya. Oke, thank you. Kumpulkan kertas yang sudah karangan yang sudah kalian baiki tadi, silakan. Kumpulkan ke meja saya ini, silakan ya. Sama main labnya tadi. Ya, dikumpulkan. Kita masuk yang bagian terakhir, reflection. Please write down your answer in the paper I gave you. Kalian lihat yang sudah saya kasih ya. What have you learned today? Apa yang telah kalian pelajari hari ini? Silakan. Kalau sudah dikumpulkan, silakan saya. Silakan. Thank you very much for your attention. Have a nice day and see you. Oke, luar biasa ya video dari Bu Dwi Setiorini. Tentu Bapak Ibu guru ya, jempol dari Pak Said, tepuk tangan dari Pak Said juga tadi ya. Saya kasih apa ya? Saya kasih nih. Nah, selamat. Wah. Nah, ternyata ini masih lanjut. Ya, Bapak Ibu baru saja menyaksikan praktik mengajar yang dilakukan oleh Ibu Dwi Setiorini terkait topik 3, integrasi reading dan writing dalam pembelajaran berbasis teks. Nah, sebelum saya meminta pendapat dari Bapak dan Ibu, saya ingin bertanya ya kepada narasumbernya nih, Bu Dwi Setiorini. Ma'am, halo. Yes, sir. Oke. Bu Dwi Setiorini, ya oke. Bu Dwi, mungkin bisa diceritakan bagaimana proses pembelajaran tadi, apa saja kendala yang Bu Dwi hadapi ketika di lapangan, kemudian apa saja yang sudah berjalan dengan baik atau sesuai dengan yang Bu Dwi rencanakan ya. Bisa berbagi ke kami gitu. Oh iya, pertanyaan sebelumnya, yang ngerekam siapa Bu Dwi? Saya kemarin itu karena nggak ada temen minta bantuan sama TU di sini. Oh, sama TU ya. Iya. Itu aplikasinya pakai aplikasi apa ya Bu Dwi? Saya pakai itu Filmora. Oh, Filmora. Yang di komputer ya? Iya, pakai laptop. Jadi nggak pakai watermark di situ, nggak ada watermarknya. Oh, iya. Oke. Monggo Bu Dwi, mungkin bisa diceritakan kendalanya apa pada saat mengajar. Apakah rencana yang sudah disusun berjalan sesuai rencana atau bagaimana hal-hal yang sudah bagus dalam pembelajaran itu apa gitu. Terima kasih Bu. Oke, terima kasih Pak Jarod. Sebenarnya saya ini malu ini karena videonya dilihat orang banyak ya. Tapi saya sharing aja dengan Bapak Ibu semuanya. Mohon maaf kalau pembuatannya itu kurang bagus juga karena kemarin kebetulan LCD yang kami pakai itu LCD-nya jadi layarnya tidak penuh, jadi tidak apa-apa. Kendala yang kami hadapi itu Pak, mohon maaf mungkin karena selama pandemi ini anak-anak belajarnya agak kurang, jadi vocab mereka itu cenderung menurun kalau menurut saya itu. Jadi saya waktu menjelaskan itu kepinginnya juga lebih banyak bahasa Inggris, tapi harus saya terjemahkan dalam bahasa Indonesia agar tujuan saya tercapai. Jadi mohon maaf ya mungkin tidak seperti teman-teman yang lain yang banyak bahasa Inggrisnya, karena saya tujuannya itu biar mereka berani menulisnya itu tadi. Itu yang pertama. Karena ya terus kalau yang keduanya ada juga anak-anak itu kalau tidak ditunjuk walaupun dia itu sebenarnya bisa, dia tidak mau maju. Jadi harus main ditunjuk dulu. Padahal mereka juga sudah selesai mengerjakan gitu. Kemarin yang kurang
tercapai menurut saya itu yang tentang writing-nya. Walaupun mereka sudah ngerti, agak mudah kalau saya tanya mereka bagaimana menulis kalau menggunakan mind map seperti itu, menurut mereka agak mudah. Karena mereka tahu apa yang harus ditulis. Hanya mungkin karena kekurangan vocab, jadi waktu yang saya berikan 10 menit itu ada yang belum selesai begitu. Yang di mind map-nya itu dia ada 4 sampai 5 topiknya itu mereka baru nulisnya 2, ada yang 3. Kalau yang lain-lain sebenarnya sama dengan teman-teman yang lain. Kalau kami tentang refleksi memang kami juga sering ditempel-tempel seperti itu. Jadi menurut saya kalau pembelajaran di SMP 9 juga mereka sudah terbiasa, jadi nggak aneh lagi dan tidak, ya mungkin karena kekurangannya ya itu tadi dari saya sendiri karena saya juga nggak bisa fasih berbahasa Inggris seperti teman-teman yang lain dan mereka juga lebih ngerti kalau saya kadang saya translate lagi instruksinya. Saya rasa itu aja. Terima kasih Pak Jarod. Iya, terima kasih banyak Bu Dwi Setiarini atas refleksi yang sudah dilakukan ya. Kalau yang sudah berjalan sesuai harapan apa Bu Dwi? Yang sesuai harapan itu anak-anak itu alhamdulillah juga mereka kooperatif sekali. Walaupun mereka misalkan direkam atau apa itu juga nggak terlalu merhatikan sih. Tidak waktu pas kita direkam itu baru mereka action juga enggak. Mereka yang sudah berjalan dengan baik yaitu tadi Pak terbiasa kita sudah setelah selesai pembelajaran kita biasa melakukan refleksi. Jadi kita juga tahu anak-anak yang kesulitannya di mana untuk pembelajaran kami selanjutnya. Kami membiasakan mereka itu berani berpendapat. Jadi di refleksi itu ada yang menjawab yang tadi kan bagaimana perasaanmu. Ada yang menjawab biasa-biasa saja juga tidak masalah gitu. Kami tidak harus mereka bilang happy gitu. Ada yang ditulis biasa saja Bu gitu. Kita biasakan mereka mengungkapkan pendapat mereka walaupun mereka tahu itu tidak menyenangkan gurunya gitu tidak masalah bagi kami. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Bu Dwi Setiarini atas penjelasannya yang cukup lengkap ya, yang sangat lengkap. Baik, gimana teman-teman yang lain? Tentu saja tadi sudah menyaksikan bersama. Silakan memberikan komentar apakah dalam praktik mengajar yang dilakukan Ibu Dwi Setiarini sudah nampak aktivitas mikir dan aktivitas integrasi pembelajaran reading dan writing-nya. Disilakan, siapa saja boleh. Atau Bu Dwi mau dengar pendapat siapa gitu? Monggo Bu Dwi. Monggo silakan saja Pak, saya nggak menunjuk nanti nggak enak kalau ditunjuk. Oh iya, silakan Bapak Ibu, saya juga nggak mau nunjuk nih. Takutnya mereka nggak berani ngomong karena saya tua gitu Pak, takut kualat padahal enggak ya. Enggak lah Bu Dwi. Oh, Busum nih kayaknya nih. Busum, monggo Busum. Belum ada. Mas Bu Dwi senior ini. Monggo Busum. Tua Pak, bukan senior. Enggak ada, aku Mister belum. Oh, Beda belum. tipis. Nanti berarti ya. Saya aja mulai Pak Jarod. Oh iya, silakan Pak Ya, Said. sedikit. Tadi saya mengamati langkah-langkah, saya fokus ke langkah-langkah. Jadi saya tertarik dengan intro videonya Bu Dwi tadi. Bagus Bu Dwi, diajari saya bikin Filmora. Kemudian untuk Video pembelajarannya ya Pak Said ya. ya di openingnya tadi. Terus apa? Saya juga nggak pernah pakai Filmora Pak Said. Taunya Saya belum- KineMaster tok. Nah, itu sudah bisa Nggak, lah. kalau kayak yang sampai openingnya sembilan. tadi pakai Canva, saya pakai Canva Oh, Pak, baru Canva. saya gabung di Filmora. aja. Oh, pakai Canva. Iya. Termasuk PPT-nya ya Bu Dwi ya. Keren. PPT-nya Canva Bukan, juga. kalau PPT saya bukan di Canva, pakai biasa aja PPT. Oh, di biasa Canva. aja. Saya tadi perhatikan di langkah-langkahnya sudah komplit sih. Saya salut sama Bu Dwi, sudah mengonsep kegiatan pembelajarannya sudah lengkap. Pembelajaran integrasi sudah nampak semua yang 4 itu. Kemudian untuk unsur-unsur mikirnya juga udah clear, jelas sekali. Ada mengalami interaksi, komunikasi, sama refleksi tadi. Saya tertarik penggunaan sticky note-nya tadi, Bu Dwi. Itu bagus. Terus satu lagi plusnya, saya dapat banyak plus tadi. Di kunjung karya, saat anggota kelompok lain kan memberi komen tadi ya, Bu Dwi ya. Nah, Iya, di situ, betul, Pak. bagus.
saya rasa bagus sekali untuk saya fokus ke langkah-langkah dan apa skenarionya Pak Jarod. Good. Oke, saja. terima kasih Pak Said Imron atas pendapatnya ya, sudah berbagi pendapat tentang pembelajaran yang dilaksanakan oleh Bu Dwi Setiori ini. Bapak Ibu yang lain, ibu-ibu yang lain silakan Ibu jika ada yang ingin disampaikan. Saya Pak, Iya Ibu Livia silakan. saya sangat terkesan ya dengan pengelolaan manajemen kelasnya di videonya Bu Dwi tadi. Memang benar kalau mungkin ya jam terbang mengajar kita semakin tinggi itu kayak anak-anaknya tuh anteng. Saya tuh kemarin pas yang video yang topik kedua itu anak-anak itu sulit sekali anteng. Maksudnya apa ya, ribut sendiri, nggak fokus gitu loh. Nah, caranya Bu Dwi ini bikin video anak-anaknya kok anteng, mudah diatur gitu. Kalau Alhamdulillah kedengaran suaranya. susah gitu Bu. Itu aja Bu. Oke, jadi ini ada pertanyaan dari Bu Livia untuk Bu Dwi ya. Itu Bu Livia ya. Ya, jadi Bu Livia Ya. sebagai guru junior ingin Ingin berbagi meminta pengalaman saran. dari Bu Dwi Setiori ini. Karena Bu Livia kemarin pada saat membuat video kedua ya Bu ya. Iya. Video kedua kabarnya perhatian nggak dengar apa-apa. siswinya kurang kooperatif gitu ya. Atau agak susah diatur gitu Bu Livia ya. Iya Pak. Ya, oke. Mungkin Bu Dwi Setiori Alhamdulillah bisa sudah berbagi. terdengar. Silakan. Terima kasih Bu Livia. Sebenarnya juga anak-anak itu di mana-mana sama saja mungkin ya. Cuma karena kami tuh kalau ngajar tuh biasa kita pakai slide gitu. Jadi mungkin anak-anak agak tertarik, jadi nggak terlalu banyak dia. Terus setelah itu kami juga diusahakan itu kegiatannya itu jangan banyak waktu luang. Maksud saya manajemen waktunya, misalkan mereka ngerjakan tugasnya itu, jangan sampai mereka bisa ngerjakan 5 menit, kita kasih waktu 10 menit. Nah, itu bisa kadang anak-anak itu, mohon maaf ya, ngobrol sendiri gitu. Memang kami sengaja itu, waktunya itu biar cukup mereka nggak terlalu banyak terbuang percuma. Seperti itu Bu Livia menurut kami ya. Jadi gimana kita berusaha anak-anak itu tertarik dengan materi kita itu dulu. Jadi mohon maaf, kadang kami itu dari awal itu berusaha dulu, gimana sih anak-anak biar seneng belajarnya. Makanya jadi saya nggak nanti dikira saya sombong, jadi mohon maaf ya. Jadi kami itu sengaja bikin PPT itu juga template-nya kita ganti-ganti. Jadi anak-anak itu seolah-olah nunggu lagi nanti kira-kira pakai yang mana lagi ya gitu. Bukan yang itu-itu aja. Kalau monoton kan anak-anak agak bosen, ya paling cuma gitu aja, nggak ada yang menarik begitu. Jadi saya rasa itu aja teman-teman lain juga melakukan, karena kebetulan saya sudah tua aja, jadi ya mungkin lebih banyak tahu anak-anak seperti apa gitu. Terima kasih Bu Livia. Terima kasih Ibu, sangat inspiratif sekali ide-idenya. Nanti mudah-mudahan bisa saya gunakan lah. Terima kasih Bu. Iya, terima kasih Bu Dwi. Jadi fokusnya di sini bukan pada usia ya Bu Dwi. Jadi Bu Dwi tidak perlu merasa paling tua, tidak perlu merasa Tapi begitu. benar Pak, jam terbang Iya. maksudnya jam terbang kita mengajar Punya lebih Iya. banyak Bu Dwi. Betul, iya. Tapi betul. Pengalaman ya. memang pengalaman ngaruh loh, membuktikan. pengalaman itu. Betul. PPT yang diganti-ganti bener, jadi menginspiratif sekali. Nggak bosen lah anak-anak. Iya. Mohon maaf kalau ada yang mau template PPT, saya punya banyak Pak. Siapa tahu ada yang mau Boleh bisa share, mau dipakai. banget. Ya, mau Boleh kami- di-share di link. Di grup. Ya, ada nanti Banyak, kalau Bu misalkan Dwi. mau itu ada banyak Pak. Pak Jarod, Ya. aku tapi malu mau ngomong. Sebenarnya saya itu sudah bikin video. Heeh. Tapi kemarin itu lupa ini. Biasanya sih pecah gambarnya. Lupa ngambilnya pakai open kamera. Kalau kamera biasa biasanya ditaruh di YouTube itu pecah, rusak. Nah, makanya saya enggak. Oh.
Masa sih, Saya Bu? pakai HP aja Bu Sum, nggak pernah saya pakai kamera kalau ngambil. Bener, iya. Tapi saya download yang open kamera itu nah Bu Dwi, jadi gambarnya utuh, nggak rusak kayak apa ya? Karena saya pernah kan Bu Dwi tugasnya anak sih, pakai yang kamera HP saya karena mungkin HP-nya juga HP jadul nah Bu Dwi. Jadi pas memang harus ditaruh di YouTube juga karena mereka perlu linknya aja. Jadinya kok rusak, tapi nggak tahu yang punya saya. Jadi malu saya. Beli HP baru, Bu Sum. Aduh, nanti kalau oleh Tanoto 2 juta. Wih. Bu Sum tahu nggak dapat berapa nanti? Nggak tahu. Oh, nggak tahu ya, sudah. Sudah pernah dibocorin Pak Jarot kok. Sudah pernah ya, Bu ya? Sudah pernah tak bocorin. Tambah lagi lah Pak. Oh. Tutup HP. Kok nego-nego ini Bu Sum? Iya, kalau itu bukan kuasa saya, Bu Sum. Saya tidak Pak Jarot berkuasa. takutnya nanti kalau dilihat terus gambarnya rusak kan apa ya, mempengaruhi nanti nggak jelas gitu nah maksud saya. Enggak, Bu Sum mau share sekarang atau enggak usah? Ya janganlah, aku malu nanti takutnya gambarnya rusak. Sudah Oh. ada di YouTube-ku sih Pak. Oh, tak intipnya ya. Nggak apa-apa Pak, coba aja nggak apa-apa. Tapi aku tuh sebenarnya seneng kalau ada masukan dari teman-teman. Jadi saya itu tahu gitu nah Pak. Oh ternyata masih banyak kekurangan masukan dari teman. Itu sebenarnya mau saya. Coba Namanya Pak di apa? YouTube Sumia Nama YouTube-nya DNN. apa, Bu? Sumia DNN. Sumia DNN. Coba ya, tak cari dulu ya. Pakai H ya Pak, tak cat ya Pak. Hujan deras Pak Jarot. Iya. Sudah Di ketemu, Bu? kolom chat. Sudah ketemu. Jangan, pecah enggak ya Pak? Takutnya pecah Pak, maaf. Hujan deras sudah. Yang 3 hari yang lalu ini, Kak, Bu? Iya kali Pak, yang terakhir pokoknya kan video Kelas 7 ya? G. Oh iya, kelas 7. Oke, sudah ketemu. Saya share ya. Pecah loh Pak videonya. Enggak pecah. Nanti kalau pecah, saya lem lagi. Enggak pecah. Malu. Nah, ini kan masa pecah ini? Enggak pecah kok. Terlihat, teman-teman? Terlihat ya. Apa nih? Bagusnya kayak gini kok pecah. Bagus kan, teman-teman? Bagus, jeduk-jeduk tadi. Bagus. Oh. Bukan yang bagus, bukan video ngajarnya, tapi itu ngambil aja itu Pak. Ini dalam rangka Hari Guru, Bu ya, jadi pakai PGRI ya. Betul. Iya. Saya putar ya, Bu Sum ya. Oke, monggo masukannya teman-teman. Iya. Good morning, everybody. Good morning. How are you? I'm fine. And you? Okay, today I feel fine. Okay, class. Today we will learn things in the class. Jadi hari ini kita akan belajar benda yang ada di dalam kelas. Adapun tujuan pembelajarannya adalah, diperhatikan. Yang pertama, siswa mampu menuliskan penggunaan artikel an dan a. Ya, jadi kalian nanti harus bisa menuliskan penggunaan an dan e. Number 2, yang kedua, siswa mampu menuliskan penggunaan there is dan there are. Oke, class. Now, anak-anakku, sekarang perhatikan gambar yang ada di slide. Ya. Nanti kalian sebutkan ya, benda apa saja yang ada di dalam gambar. Oke, mungkin bisa dimulai kelompok 1. Grupnya Dani silakan. A chair. Ada? Ya, tuh. Next. Kelompok 2. A table. Good. Berikutnya. A book. Berikutnya. A cupboard. Betul. Next. Kelompok ini.
Things around class. Benda yang ada di dalam kelas. Good. Oke, student, anak-anakku, lihatlah gambar yang ada di slide. Kalian bisa menuliskan dengan melihat gambar dengan menggunakan there is and there are. Oke, mulai kelompok 6. Tadi sudah diskusi dengan kelompoknya, silahkan dibaca, Nak. There is a picture. Iya, there is a picture. Karena gambarnya satu, jadi menggunakan there is. Next, berikutnya kelompok berapa? 5. Silakan, Nak. Silakan, Nak. Iya, there is a cupboard. Karena gambarnya lemarinya jumlahnya berapa? 1. Next, berikutnya kelompok. There is a globe. There is a globe. Ya, globenya jumlahnya 1. Jadi menggunakan there is. Berikutnya kelompok 3. There are 4 tables. There are 4 table. Ya, mejanya jumlahnya 4. Berikutnya There is a book. there is a book. Kenapa there is? Iya, karena jumlah bukunya 1. Oke, yang terakhir the last group. There are 5 chairs. Iya, karena kursinya jumlahnya 5. Oke. Oke, thank you. Oke, kelas. Setelah kalian berdiskusi dengan kelompoknya, silahkan dijawab mewakili kelompoknya pertanyaan yang ada di slide. Oke. Number 1. Jawabannya? A floor. True or false? Betul atau salah? True. Good. Next, number 2. Number 2. A fan. True or false? True. Betul. Next, number 3. Number 3, kelompok berapa? Ya? Air conditioner. True or false? False. Kok tahu salah, siapa yang bisa membetulkan? Oke, jawabannya? Pakai A atau an? An. Kenapa an? Karena apa? Vokal. Kalau cara membacanya huruf vokal, berarti jawabannya pakai an. Next, number 4. Number 4. Hours. Hours. True or false? False. Kenapa salah, Nak? Ada yang bisa membetulkan? Oke. Karena walaupun huruf padahal, namun cara membacanya hour. Oke, betul sekali. Jadi hour memang awalan huruf depannya adalah konsonan H, namun membacanya vokal hour. Ya, jadi pakai n, bukan a, pakai n hour. Oke, berikutnya last group. A bag. True or false? True.
Okay, thank you. Okay, student. Now I want to ask you. Sekarang Ibu akan tanya, kira-kira apa saja yang sudah kita pelajari hari ini? Ada yang tahu? Ya, apa nak? Penggunaan artikel a dan an. Kira-kira ada yang tahu apa itu artinya? Ya. Iya, artinya sebuah, bisa seekor, sebatang, atau seikat. Ada lagi kira-kira kita belajar apa hari ini? Ya nak, silakan. Oke, jadi penggunaan there is digunakan untuk benda yang jumlahnya 1 dan there are untuk benda yang jumlahnya lebih dari. Oke, thank you student. Oke student, thank you for your attention. Terima kasih atas perhatian kalian hari ini. Kalian semuanya hari ini hebat ya. Ibu akhiri sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And see you next time. Goodbye. Oke, luar biasa Bu Sumiatun atas video praktik mengajarnya. Ya, ada gangguan sedikit tadi. Ya, kita baru saja menyaksikan bersama menyaksikan video praktik mengajar tentang topik 3 yaitu reading dan writing yang dilakukan oleh Ibu Sumiatun dengan siswa-siswinya. Nah, Bu Sum ini editingnya pakai apa Bu Sum ya? Kayak ini master Miss. Oh, pakai HP ya? Iya. Oh ya, jadi semuanya di HP ya? Iya. Oh ya. Oke. Bu Dini sudah di rumah kayak ini Bu Dini? Saya masih di sekolah. Dan ini baru ketemu. Iya, akhirnya bisa. Akhirnya bisa mendengar dengan jelas ya Bu Dini ya? Ya, sudah dengar. Gimana Bu Musni? Keluar masuk jaringan terus ini terlempar-lempar terus saya nih, Mister. Oh gitu ya. Ya sampai 9 hujan nggak Bu Musni? Hujan. Oh, sama sini hujan Gerimis deras. aja tapi masih gerimis kok. Oh, Ini kayaknya nggak hujan nih. deras Bu Dwi. Di Bontang sudah deras Bu Dwi. Banget. Untung juga Bontang loh. Bu Dwi, Jakarta. Oke, ya kita akan membahas. Berat itu loh. Oke, jadi Bapak Ibu sekali lagi baru saja menyaksikan video pembelajaran atau video praktik mengajar yang dilakukan oleh Bu Sum dengan siswa-siswinya terkait topik 3 reading dan writing. Dan tentunya Bapak Ibu sudah membuat catatan-catatan kecil ya tadi. Dan sekarang mari kita berbagi pendapat atau hal-hal yang Bapak Ibu amati dari video praktek mengajar tadi. Hal-hal apa saja yang sudah bagus, hal-hal apa saja yang mungkin perlu ditingkatkan dan lain sebagainya ya. Dipersilakan untuk memberikan pendapatnya. Oke Pak Said, perjalanan pulang ya. Hati-hati Pak Said, kayaknya hujan katanya Pak Said. Ya. Silakan Bapak Ibu. Bu Asri juga pulang ya, oke. Saya juga pulang nanti, Mister. Aman sudah di rumah, Bu. Gimana Bu Sum? Atau ada salah satu teman mungkin yang dimintai pendapatnya? Enggak, biar teman-teman aja. Oh, kasih biar masukan. teman-teman aja. Silakan teman-teman. Bu Dini? Kita loh udah dengar, Mister. Bagaimana? Nggak dengar. Nggak sempat lihat, saya nggak dengar juga.
Beneran nggak dengar? Nah, deh, Iya, tadi terkeluar Mister kita ngomong Ustaz. apa dah? Ada aku dengar. Coba diulang lagi kah? Bisa kah? Saya juga tadi Jangan malu sepotong. kita. Suaranya juga delay tadi. Saya Dari tadi Badui. keluar. Waktunya ente. Bolak-balik diulang Anu waktu dulu ente. tajam dulu. Soalnya Aku dari dengar kasihan. tengah saya nontonnya Bu Sum. Nggak Jangan bisa malu kasih kita. komentar. Nggak usah, nggak apa-apa. Puji itu belum berkomentar itu. Kenapa Bu Dwi? Sempat terkeluar tadi saya. Puji Iya, biar Pak Sujan. berkomentar itu. Oh, Ayo Bu Puji. di anuku nggak kelihatan Bu Puji, nggak tampil. Oh iya ya. Bu Puji kah? Mau Bu Puji? Boleh. Ya Bu Puji, masukkan Bu Puji. Silakan Bu Puji. Tadi kan Bolivia sudah ya, Bolivia sudah. Pak Said juga sudah tadi. Mungkin teman-teman yang belum kali ya. Atau Bu Musni, nggak apa-apa. Bu Musni, Bu Puji boleh. Boleh. Silakan. Biar perbaikan untuk kedepannya teman-teman. Masih diedit Pak, belum baru selesai syuting tadi. Syuting. Komentar. Komentar tentang Komentar, Bu Sum. komentar. Komentar aku udah dengar, udah lihat gambarnya apa yang di komen. Tak puterin lagi kah? Jangan apa malu kita. Iya, diputar lagi, nggak bisa komentar. Nah, tadi saya nggak. Iya betul. Apa yang di komen? Kita udah lihat videonya. Oke deh. Pak Jarod mau terbang. Saya puterin lagi ya Bu Sum ya. Tadi saya keluar dari Zoom. Iya. Saya Apa puterin ya Bu lagi. Sum? Jangan apa? Loh kok jangan? Operator banyak. Kalian jangan ngerjain aku nah. Loh, kalau nggak diputerin Bener-bener nggak ada yang lihat. komentar Bu Sum. Iya benar. Katanya mau di komen. Ya apa ini di komennya? Nggak kelihatan fotonya, videonya. Nggak apa-apa ya. Aku tinggal tidur pokoknya. Nggak apa-apa, ini mau tidur dulu Bu Sum, nggak apa-apa, nanti Mas sudah diskusi kembali lagi ya. Iya Bu Sum, apa? Oke, Bu Musni, Bolivia dan Bu Puji Ya, ya, Pak. mohon anu ya, Oke, oke. berkomentar Fokus. nanti ya. Sini. Ya. Ya insya Allah. Nah, oke, saya putarkan sekali lagi. Nah tadi ya. Aduh, videonya kok jadi hilang. Videonya hilang. Siap-siap ya Bapak, Ibu-ibu ya. Good morning, everybody. Good morning. How are you? I'm fine. And you? Okay, today I feel fine. Okay, class. Today we will learn things in the class. Jadi hari ini kita akan belajar benda yang ada di dalam kelas. Adapun tujuan pembelajarannya adalah, perhatikan. Yang pertama, siswa mampu menuliskan penggunaan artikel an dan a. Ya, jadi kalian nanti harus bisa menuliskan penggunaan an dan e. Number 2, yang kedua, siswa mampu menuliskan penggunaan there is dan there are. Oke, class. Now, anak-anakku, sekarang perhatikan gambar yang ada di slide. Ya. Nanti kalian sebutkan ya, benda apa saja yang ada di dalam gambar. Oke, mungkin bisa dimulai kelompok 1. Grupnya Dani silakan. A chair. Ada? Ya. Tuh. Next. Kelompok 2. A table. Good. Berikutnya. A book. Berikutnya. A cupboard. Betul.
benda yang ada di dalam kelas. Good. Oke, student, anak-anakku, lihatlah gambar yang ada di slide. Kalian bisa menuliskan dengan melihat gambar dengan menggunakan there is and there are. Oke, mulai kelompok 6. Tadi sudah diskusi dengan kelompoknya, silahkan dibaca, nak. There is a picture. Iya, there is a picture. Karena gambarnya satu, jadi menggunakan there is. Next, berikutnya kelompok berapa? 5. Silakan, nak. Silakan, nak. Iya, there is a cupboard. Karena gambarnya lemarinya jumlahnya berapa? 1. Next, berikutnya kelompok. There is a globe. There is a globe. Ya, globenya jumlahnya 1. Jadi menggunakan there is. Berikutnya kelompok 3. There are 4 tables. There are 4 table. Ya, mejanya jumlahnya 4. Berikutnya. There is a book. There is a book. Kenapa there is? Iya, karena jumlah bukunya 1. Oke, yang terakhir, the last group. There are 5 chairs. Iya, karena kursinya jumlahnya 5. Oke. Oke, thank you. Oke, kelas. Setelah kalian berdiskusi dengan kelompoknya, silahkan dijawab mewakili kelompoknya pertanyaan yang ada di slide. Oke. Number 1. Jawabannya? A floor. True or false? Betul atau salah? True. Good. Next, number 2. Number 2. A fan. True or false? True. Betul. Next, number 3. Number 3, kelompok berapa? Yo? Air conditioner. True or false? False. Kok tahu salah, siapa yang bisa membetulkan? Oke, jawabannya? Pakai A atau an? An. Kenapa an? Karena apa? Vokal. Kalau cara membacanya huruf vokal, berarti jawabannya pakai an. Next, number 4. Number 4. Hours. Hours. True or false? False. Kenapa salah, nak? Ada yang bisa membetulkan? Oke. Karena walaupun huruf depannya A, namun cara membacanya hour. Oke, betul sekali. Jadi hour memang awalan huruf depannya adalah konsonan H, namun membacanya vokal. Hour. Ya, jadi pakai N, bukan A. Pakai N, hour. Oke, berikutnya last group. A bag. True or false? True.
Okay, thank you. Okay, student. Now I want to ask you. Sekarang Ibu akan tanya, kira-kira apa saja yang sudah kita pelajari hari ini? Ada yang tahu? Ya, apa nak? Penggunaan artikel a dan an. Kira-kira ada yang tahu apa itu artinya? Ya. Iya, artinya sebuah, bisa seekor, sebatang, atau seikat. Ada lagi kira-kira kita belajar apa hari ini? Ya nak, silakan. Oke, jadi penggunaan there is digunakan untuk benda yang jumlahnya 1 dan there are untuk benda yang jumlahnya lebih dari. Oke, thank you student. Oke student, thank you for your attention. Terima kasih atas perhatian kalian hari ini. Kalian semuanya hari ini hebat ya. Ibu akhiri sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. And see you next time. Goodbye. Goodbye. Oke, ya. Sudah ya 2 kali ya, ibu-ibu ya. Nah, sekarang harus komentar nih ya. Kasihan Bu Sum tadi diputarkan 2 kali, tapi nanti nggak ada yang berkomentar. Ya. Seneng saya Oke, jadi ada 3 kayak yang mau berkomentar tadi, Bu Livia, Bu Musni, dan Bu Puji. Ya. Bu Dini juga boleh kalau mau berkomentar. Nambahin boleh Bu. Silakan, siapa yang mau mulai duluan? Ya, aku dulu tanya ini sama Bu Sum. Oh iya, silakan. Ya, silakan. Bu Sum, itu kan tadi artikel E dengan N ya? Ya. Selain menampilkan gambar, apa tidak mempraktekkan langsung? Bisa kan gampang kan, pemanya itu kan hanya mengatakan sebuah, ya kan? Jadi tidak pakai demonstrasi dulu atau gimana? Ya, maksud saya ada benda di kan di sekitarnya mereka kena berkelompok, itu mungkin lebih bagus, tapi tidak apa-apa, ini kan video aja. Ya. Tapi pada saat mengajar enggak ada demonstrasi kah? Di slide ada Bu. Ada, iya. Oh iya, itu aja aku tanyakan. Tapi enggak di syutingnya. Iya. Contoh kan ini sebuah buku, ya kan, ini 2 buah pulpen, nah gitu kan, berarti E dan N gitu kan. Kemudian pakai there is dengan there kan tinggal menunjukkan benda yang satu, there is yang dekat. Terus yang lebih dari satu kan pakai there, kayak gitu ya Bu Sum ya? Iya Bu Musni. Iya, soalnya biasanya kalau anak-anak didemonstrasikan langsung lebih mengerti, ya Bu Sum ya? Ya oke. Berapa menit waktu yang Bu Sum gunakan untuk syuting itu? Saya kemarin 1 jam, hampir 2 jam belajar deh Bu Musni, tapi kan hanya poin-poin tertentu aja yang diambil, hanya poin. Saya enggak mengambilnya full ngajar, enggak. Apa? Setelah hasil editan masuk di YouTube berapa menit itu? Saya enggak lihat tadi. Itu mungkin 8 menit kan Mister ya? 8 kah? Panjang juga ya? Iya, jadi hanya part-part yang penting-penting aja sesuai betul. Skenario saya yang saya ambil Bu Musni. Jadi betul. Yang enggak saya itu aja. Makasih Bu Musni ya. Ya, semoga ya. Thank you. Ya, you're welcome. Sembilan menit Bu Sum. Ya. Durasinya tadi 9 menit. Oke. Ya. Lupa saya. Oke, Bu Musni. Lumayan. Sudah? Bu Musni sudah selesai? Putus-putus itu tidak dengar. Ya Pak, tidak dengar suara internetnya. Ya, apa Bu Musni sudah selesai? Ya, sudah Pak, belum sempat dianu ini. Itu bukan. HP-nya masih dicas. Maksudnya komentarnya. Ya sudah Pak, sudah. Tidak ada pertanyaan lagi ya. Komentarnya. Sorry, tidak stabil ini internetnya. Berarti suara saya putus-putus ya di sana ya?
Iya Pak, kadang delay malah ini. Oh, kalau suaranya Halo, Bu Sri bagus aja sih di sini. Iya, tapi suaranya teman-teman Oh gitu. agak naik turun. Hujan Gak itu tahu kali kalau ya. Bu Dwi, saya dengan Bu Dwi belum bisa. Oh iya. Saya iya. agak jauh dari internet ini. Saya pakai headset Bu Musni, jadi biar Oh, udah pakai kedengaran. Iya, kalau nggak pakai agak susah dengar. Kalau saya gambarnya kayak patung semua ini, tapi suaranya lancar, makanya saya videonya. Iya, iya, iya. Kalau saya Nggak ini tahu. langsung terkeluar ini, nggak bisa pakai laptop, jadi pakai handphone ini. Nggak Oh apa-apa lah. gitu. Penuh perjuangan berarti kita semua ini. Maklum akhir bulan teman-teman. Baik. Oke. Bu Musni sudah ya, Bu Musni ya? Iya Pak, sudah. Nah, oke, baik. Oke, terima kasih Bu Musni atas pertanyaannya tadi ke Bu Sum dan sudah dijawab oleh Bu Sum. Oke, kita lanjut ke Bu Livia atau Bu Puji atau Bu Dini nih. Terserah, silakan. Ayo, saya mau. Saya Pak. Oh iya, Bu Livia silakan. Terima kasih Bu Sum, saya ngelihatnya itu bagus ya videonya karena siswanya itu aktif. Terus juga udah sesuai lah kalau saya lihat dari rubrik penilaian itu juga sudah sesuai. Nah, yang saya senangin itu Bu Sum, siswanya itu kelihatan kami gitu loh aktifnya. Jadi, oh iya salah, terus ada yang bukan. Bener-bener itu sebenarnya settingan atau alami bener-bener ya Bu Sum ya? Alhamdulillah kemarin itu kan aja komentar kelas saya. 7A Bu. Jadi kalau anak-anak 7A itu kan alhamdulillah anak yang agak katakanlah bukan yang lain tidak pinter ya, agak lebih lumayan daripada kelas lain Bu. Jadi itu asli memang seperti itu. Asli Bu. Oke. Ya. Sip. Ada lagi Bu Liv? Mantap Bu Sum. Tapi kalau Sudah cukup Pak. Kelas yang ya nggak seaktif kelas 7A. Iya. Oke. Terus satu lagi Mister, mungkin karena materinya termasuk ringan dan terlalu berat. Jadi mungkin itu juga sudah didapat ketika dia SD. Jadi mungkin masih ada beberapa siswa yang masih bisa lah menjawab mungkin. Seperti hujan. Bentar Bu Sum ya. Sebentar Bu Sum, ada yang bertanya ini. Sudah berarti hujan? Latihan kah atau pulang? Kembali lagi. Memang kamu. Besok jam gitu lagi nah, bahaya nah. Kamarnya benjol. Dia main. Ya, oke Bu Sum, silakan. Maaf tadi ada Ibu guru yang masuk lagi. Sudah Pak Jarot. Oh, sudah kan? Tadi ngomong apa ya? Maaf saya nggak nangkep. Oke, lanjut. Baik. Bu Livia sudah, ya, kalau Bu. tidak salah ya, itu seperti alami. Sudah cukup, Pak. Bu Dini? Putus-putus. Putus-putus ya? Saya mau tanya apa, Mister? Saya mau tanya apa ya, Mister? Saya bingung gitu. Masa bingung Bu Dini? Iya Kak Bu Dini, alhamdulillah. Nanya kabar aja Bu Dini. Iya, kalau saya buka video itu Mister, enggak. Mister, saya mau tanya itu kalau misalnya kan temanya kan tentang reading sama writing ya. Berarti kita harus ada mengajarnya itu harus ada writingnya, harus ada readingnya gitu maksudnya gitu. Betul. Iya Bu. Ada readingnya, ada writingnya.
Nah, saya tuh di kelas itu Mister cuma 1 jam. Jadi kadang tuh kalau mau kayak gitu tuh kadang suka lari-lari, kadang belum pasang ininya LCD-nya atau sudah ada wasting time, udah buang-buang waktu. Jadi kemarin tuh saya cuma itu take a picture deh sudah. Saya pakai foto-foto aja jadi sudah. Nggak bisa benar-benar yang maksimal gitu. Karena pasang LCD aja sudah sama ini sudah habis waktu di situ. Oh ya, kalau mau Jadi harus ada reading sama gimana Bu? Jadi harus ada reading sama Iya. writingnya kan. Itu saya sudah selesai sudah Mister, cuma belum saya olah karena ini banyak sekali saya di kerjaan Mister. Habis ini kasih lagi, habis ini kasih lagi. Ya, ya paham Berbagi Bu. aja ya, sharing aja. Paham Bu Dini. Kalau saya biasanya pasang LCD-nya sebelum jam, tapi kebetulan memang saya di jam pertama. Jadi anak-anak ketika mereka masih hikmah pagi di lapangan, saya sudah naik duluan. Saya siapkan termasuk meja-mejanya itu. Jadi mungkin untuk meminimalisir kali ya waktu. Berbagi aja Budin ya, berbagi maksudnya gitu. Biar bisa waktunya cukup, tapi ya memang itu perlu waktu juga sih. Kalau mungkin kita di jam-jam yang di tengah atau akhir ya tetap nggak bisa ya, karena aku jam-jam di situ ya, jadi nggak bisa sih. Iya betul. Mohon maaf kalau mungkin saya masih masukkan juga ke Bu ini tentang LCD. Putus-putus Bu Dwi. Mohon maaf masih putus-putus Pak. Oh iya, sekarang sudah jelas. Oh ya. Jelas Bu Dwi. Jelas. Kami hanya mau sharing saja, mohon maaf. Kalau kami di SMP 9, kebetulan kami itu semuanya pakai LCD. Jadi walaupun kami jam kedua, jam ketiga nggak masalah, karena dari pagi itu masing-masing di kelasnya itu sudah bawa LCD masing-masing begitu. Jadi yang jam pertama tadi seperti yang dibilang sama Bu Sum, kami kan jam 7.30 mulai belajar. Dari jam 7.10 sampai jam 7.15 itu kami sudah masuk ke kelas masing-masing, menyiapkan peralatan untuk ngajar. Terus nanti kalau kami mau ganti ke kelas lain, nggak tinggal cabut kabel colokan yang ke LCD saja, kita pindah ke kelas lain tinggal nyolok lagi. Jadi nggak membuang waktu, istilahnya seperti itu. Jadi seperti biasa saja karena kami semuanya di kelas pakai. Terima kasih. Iya Bu, kita di sini sebenarnya setiap kelas ada LCD-nya Bu. Cuma nggak tahu karena mungkin air laut ya Bu. Jadi LCD sini tuh gampang rusak Bu. Jadi setiap kelas tuh sudah ada LCD sebenarnya, cuma air laut gitu loh. Terus kemarin itu waktu banjir itu LCD itu ditaruh di ruang kepala sekolah. Nah itu saking derasnya mungkin banjir itu di atas kursi itu dibanting semua, jadi LCD itu tumpah semua Bu. Jadi LCD itu cuma berapa tuh gantian ngoper-operan gitu. Jadi kita bener-bener deh gara-gara banjir itu. Sebenarnya di setiap kelas ada Bu, cuma pada rusak nggak bisa dipakai. Kalau kami bukan dikasih gara-gara di sekolah, kami memang bukan ditaruh di tiap kelas. Jadi memang kami ditaruh di ruangan. Kalau pas mau ngajar aja pagi kami ambil. Kalau selesai kami taruh lagi begitu aja Bu. Oh gitu. Itu sudah tergantung Bu, cuma mati. Nggak bisa diperbaiki Bu Din. Ongkosnya berapa lagi, Mister? Sudah ya mungkin jika LCD menjadi kendala bisa menggunakan LK yang cukup lengkap gitu kali Bu Dwin ya. Jadi siswa sudah diberikan LK, mereka bekerja berdasarkan LK. Jadi kalau perlu gambar ya gambarnya ada di LK. Taruh di LK gitu ya. Oh gitu ya, berarti saya pakai, ya saya begitu Mister, saya pakai gambar. Apa-apa ya. Nah, kan salah satu fungsi LCD kan untuk menampilkan gambar kayak gitu ya. Menampilkan materi kan ya, itu kan bisa juga dipindahkan di LK dalam bentuk cetak. Jadi kalau memang siswa-siswi kesulitan bisa pakai LK cetak itu, atau kalau Bu Dini mau digital ya bisa di share di PDF gitu kan, di PDF kan, di share di WA atau di Google Classroom mereka gitu. Jadi mereka bisa pakai HP masing-masing ya. Bawa HP masing-masing. Mereka bawa HP masing-masing nggak ke sekolah? Bu, ini ada suara Indonesia Raya ini. Apakah terdengar di sana? Bawa tapi di atas. Besok mau ini. Dengar. Hari guru. Iya. Hari guru. Kita upacara hari guru. Latihan upacara, betul.
Oke. Ya, jadi Bu Dini mungkin untuk meminimalis atau mengatasi keterbatasan teknologi tadi ya, terutama peralatan yang tidak mencukupi, ya, tidak mencukupi, Bu Dini bisa memaksimalkan LKPD-nya. Jadi di LKPD-nya semuanya tertera atau tercantum di sana, termasuk gambar mungkin ya, atau tujuan pembelajaran itu semua ada di situ. Dan pertanyaan-pertanyaannya ada di situ juga. Dengan adanya LKPD itu, maka masalah LCD yang terbatas tadi bisa teratasi gitu. Atau jika LKPD-nya mau dibentuk digital juga bisa, tapi siswanya harus membawa HP gitu ya. Dengan syarat siswanya mempunyai HP masing-masing yang bisa dipakai di pembelajaran di dalam kelas. Gitu. Oke, Bu Dini. Ya, terima kasih Bu Dini, Bu Livia, Bu Musni. Bu Puji jadi nggak Bu Puji? Bu Puji. Iya, Pak. Silakan Bu Puji. Oh, takut salah Pak saya ngomong. Loh, nggak usah takut salah. Takut salah kenapa? Feel free. Ini aja sih, tadi kan yang saya lihat, maaf ya Bu Sum, Iya, nggak maksud. Kalau saya salah nanti diperbaikin lagi ya. Ini apa, kalau di LK-nya kan Bu Sum kebanyakan ini apa kalimat ya. Jadi kayaknya harus ada variasi ke teksnya. Jadi Bu Sum kayaknya bisa pakai gambar yang tadi itu yang di dalam kelas ya tadi. Ya, ya. Ya bisa pakai gambar dalam kelas. Habis itu Ibu kasih teks kayak deskriptif teks tentang dalam kelas tadi. Habis itu nanti bisa ini buat paragraf rumpang gitu. Jadi nanti yang N sama E-nya itu yang dititik-titikin gitu loh Bu, maksud saya. Iya, oke. Thank you. Itu aja sih Pak. Maaf ya Bu. Iya, ngapain sih orang namanya kasih info. Yuk. Iya. Ya, terima kasih masukannya Bu Puji Setior ini. Jadi teman-teman kita tidak perlu merasa merasa bersalah gitu ya. Merasa bersalah dengan memberikan masukan kepada teman-teman. Open kan namanya kita belajar. Betul, iya. Ya, loh saya pun kalau mau dikasih masukan nggak apa-apa loh Bapak Ibu. Pak Jarod kalau jadi Hasda atau fasilitator jangan gini gitu. Itu nggak masalah ya. Asalkan ya makanya tadi fungsinya saya video ditampilkan kan karena pengen minta koreksi dari teman-teman toh Mas. Iya, betul. Betul Bu Sum ya. Jadi saran dari Bu Puji tadi mungkin lebih baik jika dibentuk dalam paragraf gitu ya, paragraf deskriptif singkat dan sederhana terkait gambar tadi, yaitu gambar ruang kelas kayak tadi ya Bu Sum ya. Nah, kemudian karena fokusnya di artikel E dan N dan juga demonstratif pronoun ya, there is, there are, maka itu bisa diberikan kata-kata blank spaces atau kata-kata rumpang gitu. Menurut saran dari Bu Puji Setior ini. Terima kasih banyak Bu Puji atas saran dan masukannya. Ya Pak, sama-sama. Iya, oke. Ada lagi Bapak Ibu yang ingin menampilkan videonya? Sudah ada 2 yang kita saksikan bersama. Malu itu teman-teman tuh sudah punya semua itu Mister. Iya. Gimana ini Bu Sum? Diapakan ini Nak? Buktinya kalau ngumpul mereka terkumpul aja, malu aja. Bu Sum tahu aja. Tahu aja aku. Nggak mau dikoreksi. Nggak apa-apa punya itu mereka sudah syuting. Nggak mau kumpul aja. Coba besok suruh kumpul kumpul semua sudah itu. Oh gitu, iya. Mana dong? Bu Musni sudah jadi nggak Bu Musni? Belum. Sudah jadi mesti. Hilang lagi jangan-jangan dia. Oke. Masih ada lagi Bapak Ibu yang ingin kita bahas? Kalau nggak ada ya kita akhiri karena videonya sudah habis nih. Videonya cuma 2 aja. Sudah. Mister, kalau misalnya aku udah sempat buat video nanti pakai foto nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa ya. Sudah buat
Yang jelas, Sudah buat foto sih sebenarnya. Yang penting dikasih deskripsi yang jelas gitu. Deskripsinya nggak singkat ya, deskripsinya nggak panjang gitu. Oh gitu ya. Ah, ya. Karena kan foto kan, ya. Jadi kan Ya. deskripsinya lebih panjang lagi. Gitu. Penjelasan, narasinya lebih panjang. Siap. Ada lagi Bapak Ibu? Nah, ini adalah topik terakhir Bapak Ibu. Topik terakhir untuk mapel bahasa Inggris ya. Karena di topik keempat materinya umum, bukan bahasa Inggris lagi. Ini topik terakhir untuk mapel bahasa Inggris. Jadi bagi Bapak Ibu yang belum sempat membuat video, mungkin bisa diusahakan ya Bapak Ibu membuat video seperti yang dicontohkan oleh Bu Dwi Setiarini tadi. Videonya tidak perlu komplit ya, penggalan-penggalan. Ada juga yang ditunjukkan oleh Bu Sumiatun tadi ya. Nah, untuk rubrik mohon nanti dikirimkan ke saya setelah saya mendapat lengkap videonya ya. Kira-kira kapan ya? Ini hari keberapa ini? Ini hari ke-5 ya harusnya ya. Hari ke-5, 6, 7, 8. Jumat ya? Ya Ibu. Jumat seremoninya. Ini apa sih? Rabu ya? Rabu. Kamis, Jumat. Nah, itu nanti mungkin kita barengan aja sama teman-teman yang di mapel lain ya. Tapi nanti saya beritahukan lagi. Harusnya kalau ini harusnya hari ke-5 itu kemarin ya Bapak Ibu ya. Harusnya hari 5 itu kemarin. Ini hari ke-6, ke-7 berarti Kamis, ke-8 harusnya Jumat. Ya, mudah-mudahan Jumat aja Bapak Ibu ya. Karena tanggal hari Sabtu itu saya juga ada kegiatan lain. Maka ya mau nggak mau hari Jumat. Mau nggak mau selebrasinya hari Jumat. Jadi Bapak Ibu punya waktu 1 hari lah ya besok. 1 hari untuk mengumpulkan video ya, mengumpulkan video agar bisa dinilai teman-teman lainnya. Ya, selesai sebentar. Nah, maksudnya tujuannya agar bisa dinilai lainnya gitu. Bukan untuk melengkapi ini, bukan untuk melengkapi topik ini. Kalau topik ini kan masih terbuka ya sampai nanti dinyatakan berakhir. Jadi pengumpulan tugas-tugas itu masih dinyatakan terus dibuka sampai oke, dinyatakan pelatihan ini sudah berakhir gitu. Itu sih. Baik. Oke, ada lagi Bapak Ibu yang mau ditanyakan mungkin? Tetap semangat ya, tinggal 1 topik lagi. Tinggal 8 hari lagi. Nah, 8 atau 10 hari lah ya. Kalau berjalan sesuai jadwal ya. Bu Dwi semakin akhir semakin semangat ya. Tetap semangat. Saya boleh bertanya Pak Jarod? Silakan Ibu. Mohon maaf yang untuk di LMS itu kan ada yang perbaikan RPP atau apa itu Pak Jarod? Ya, Ya. Kalau kita nggak ada perbaikan bagaimana itu? Oh ya sudah Bu, nggak usah. Yang kalau nggak ada perbaikan di-upload lagi yang itu. Oh. Yang sudah di-upload lagi. Untuk memenuhi ya, karena kalau nggak di-upload dianggap nggak ngumpulin tugas, kosong. Iya, nggak hijau. Iya, nggak 100% nanti jadinya. Kalau memang tidak ada perbaikan ya berarti diupload lagi aja nggak apa-apa. Oke. Oh Pak Jarod, Ya, Bu? penutupannya nanti ada seremoninya lagi kah atau sinkronus saja? Nah, saya nggak tahu Bu. Itu saya juga nggak tahu. Ya mungkin sinkronus Bu. Saya nanti liburan ke Jawa. Oh di Jawa ya? Iya kayaknya sih sinkronus Bu. Kayaknya sinkronus. PPKM nggak boleh ke Jawa. Iya. Ya, tapi tahap 1 sudah kita ini. Boleh level keluar. 3 ya? PPKM level 3. Hah? Masa 3? Katanya 1 kemarin, pembaca di koran 1. Iya, tapi ada surat edaran itu tidak boleh kita kemana-mana. Oh, dengar tuh. Awe. Untuk PNS kali Bu Dwi. Untuk PNS nggak boleh, yang lain boleh. Bu Suryati boleh pergi sudah. Susah kalau kayak gitu. Iya, kalau untuk PNS sih kayaknya nggak boleh ya, karena pegawai pemerintah harus taat pada pemerintah. Nah, Betul, pelayan masyarakat. Oke, ada lagi Bapak Ibu? 19 menit menuju pukul 15.00. Apakah akan kita akhiri dengan lebih cepat?
Iya. Oke. Jadi Kayaknya Bapak Pak ada lagi. nggak ada ya? Oke. Jadi kalau Iya. tidak ada, terima kasih kepada Ibu Dwi Setiarini dan Ibu Sumiatun yang sudah mengizinkan video praktik mengajarnya untuk dilihat oleh teman-teman dan diberikan masukan atau feedback ya. Masukan atau feedback yang diberikan oleh teman-teman bukan bermaksud mencari kesalahan ya ibu ya, bukan itu, karena tujuannya adalah untuk memperbaiki diri kita masing-masing ya. Sesuai dengan topik 4 nanti, perbaikan terus-menerus. Sebagai guru, kita tidak boleh menutup diri terhadap perbaikan. Saran dan kritik yang membangun sangat kita perlukan demi perbaikan kita masing-masing ya, diri kita masing-masing, baik kompetensi kita masing-masing maupun karakter dari kita masing-masing gitu. Memang memberi saran dan masukan atau kritik itu bukan hal yang biasa ya di Indonesia ya, dalam konteks budaya Indonesia itu agak kayak apa ya, sungkan, tabu kayak gitu ya. Tapi kita harus membiasakan diri mulai dari sekarang untuk melakukan hal itu. Biasanya kalau apalagi dalam budaya Jawa biasanya agak sungkan, aduh nggak enak gitu ya, nggak enak. Kita mau ngasih masukan nggak enak gitu ya. Nah, perasaan seperti itu ya mau nggak mau harus kita kesampingkan ya Bapak Ibu dalam dunia profesional, apalagi ini terkait dengan kompetensi profesional Ibu dan Bapak sebagai guru ya. Salah satunya adalah kompetensi profesionalnya. Jadi masukan itu sekali lagi sangat berharga bagi Bapak dan Ibu, dan bagi saya juga sebagai Fasda, saya juga banyak belajar dari Bapak dan Ibu ya. Oke. Demikian saya kira akan kita akhiri pertemuan ini, dan di Tanjung Laut Indah sudah mulai hujan. Di sini hujannya sudah sampai sini rupanya ya. Tadi masih jalan-jalan di Guntung dan di Bontang Kuala, sekarang sudah sampai Tanjung Laut Indah. Sampai jumpa di acara selebrasi ya. Jika tidak ada halangan, maka hari Jumat mungkin pukul 1:30 ya Bapak Ibu ya. 1:30 seperti biasa sampai jam 3 lah ya. Jam 3 atau 3:30 ya, itu selebrasinya. Ya mudah-mudahan nggak mundur ya, karena masing-masing punya jadwal masing-masing yang sangat padat sekali. Baik, terima kasih sekali lagi, tetap semangat, dan belum berakhir kita foto bersama dulu. Mungkin bagi yang mematikan kameranya bisa dinyalakan terlebih dahulu ya. Kita akan mengambil foto bersama untuk keluarga Cemara ya. Masker. Oke, Bolivia, apakah ingin menyalakan kamera? Tidak? Nah, Pak Said enggak kayaknya, mungkin dalam perjalanan. Bu Asri. Bu Asri, apakah ingin lagi menyalakan kamera? menyalakan kamera, Bu Asri? Enggak ya? Oh ya, oke. Pak Said sudah sampai rumah rupanya. Hujanan nggak Pak Said? Enggak terlalu. Pak Said basah. Pak Said basah. Iya. Bu Asri, menyalakan kamera enggak? Masih di jalan. Oh, masih di jalan. Oh iya, oke. Oke ya, saya hitung sampai 3. 1, 2. Oke, 1 kali lagi. Ya. 1, 2. Oke. Terima kasih banyak Bapak Ibu atas kehadirannya siang ini. Link absen tetap yang kemarin, jangan lupa mengisi link absen. Saya absennya tengah malam, Mister, lupa. Iya, nanti saya share lagi ya. Nanti kalau nggak ngisi link absen nggak dapat nanti pengganti pulsa nanti ya. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goodbye. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you everybody. Thank you.